Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Putri akan sharing materi terkait dengan implementasi keperawatan. Oke, Putri ulas lagi tentang proses keperawatan. Ada 5 tahap. Yang pertama adalah pengajian keperawatan. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan. Yang ketiga adalah intervensi atau perencanaan keperawatan. Yang keempat adalah implementasi yang hari ini kita bahas. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke, implementasi keperawatan. Apa sih implementasi keperawatan? Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Jadi implementasi itu berarti tindakan perawat ya, kegiatan perawat untuk membantu pasien untuk menyelesaikan masalah yang kemarin ya. Oh, kemarin pasien mengalami nyeri akut. Nah, implementasinya adalah mengajarkan teknik non obat untuk mengurangi nyeri pasien. Itu adalah implementasinya dan membantu pasien untuk mencapai kriteria hasil yang diharapkan. Kemarin kan kita sudah belajar perencanaan. Di tahap perencanaan adalah kita menentukan kriteria hasil pasien dirawat agar apa. Lah agar apa bisa dilakukan dengan yang namanya adalah implementasi kegiatan perawat gitu ya. Proses pelaksanaan implementasi harus berpusat kepada kebutuhan pasien. Jelas. Iya kan ya, ya kayak petugas salon. Ketika dia bekerja ya fokusnya ke pelanggannya. Ya, sama seperti kita, perawat. Berarti tindakan kita ya fokusnya ke pasien. Terus harus berpusat juga ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan perawatan. Fokusnya di proses pelaksanaan implementasi ini perlu strategi dan pasti ada komunikasi karena kita akan melakukan tindakan ke pasien ya otomatis harus dikomunikasikan pasien ACC apa enggak ya takutnya pasiennya kaget loh orang janjian di sini tiba-tiba kok ini gitu ya jadi harus dikomunikasikan. Oke, ini diulang lagi yang tadi Putri bilang bahwa proses keperawatan ada pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ini adalah salah satu contoh kegiatan implementasi perawat ya. Perawat sedang mengkaji pola nafas pasien ya menggunakan spirometri. Di tahap implementasi ini adalah ada performance of nursing action. Jadi makanya di sini ada kinerja perawat. Terus di tahap implementasi juga perawat akan mengumpulkan data bersambung ya artinya dia berlanjut mengumpulkan data. Terus di sini juga ada komunikasi, komunikasi dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan yang lain dan juga adalah dokumentasi, menuliskan apa yang sudah dilakukan. Ya, diingat-ingat. Tadi sudah melakukan apa? Dituliskan. Jadi menuliskan tadi apa yang sudah dilakukan. Oke, tujuan implementasi. Tujuan implementasi yang pertama adalah untuk membantu pasien mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi ya di tahap di perencanaan agar tercapai ya kita melakukan implementasi. Terus tujuan yang kedua adalah untuk peningkatan status kesehatan, jelas ya untuk pencegahan penyakit, untuk pemulihan kesehatan dan memfasilitasi coping pasien. Iya, kan memang implementasi kita, tindakan kita ada penyuluhan. Ini termasuk untuk peningkatan kesehatan maupun untuk pencegahan penyakit ya. Terus misalnya saya melatih ROM, melatih apa sih gerak sendi pasien. Nah, ini termasuk dalam kegiatan yang untuk memulihkan kesehatan pasien. Prinsip implementasi. Yang pertama adalah berdasarkan respon pasien ya. Jadi ketika misalnya saya akan mengajarkan pasien tentang nyeri, bagaimana mengurangi nyeri. Ternyata pasien udah nggak nyeri ya. Jadi cek lagi. Terus misalnya saya akan ketemu pasien untuk mengkaji tentang keluarga pasien misalnya. Tapi pasien lagi kesakitan, ya jangan dulu gitu ya. Makanya ketika kita akan melakukan tindakan, lihat dulu respon pasien. Terus ketika kita akan melakukan tindakan jelas ya harus berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan standar pelayanan keperawatan dan hukum serta kode etik keperawatan ya. Jadi jangan yang aneh-aneh ya melakukan tindakannya. Oh, harus sesuai dengan hasil penelitian.
Kayak misalnya, ih, aku pengen loh perawatan luka pasien pakai betadine. Lah, sesuai hasil penelitian terbaru enggak? Penelitian terbaru kalau lukanya udah merah jangan pakai betadine loh, kayak gitu. Jadi harus selalu update ilmu. Terus berdasarkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia ya, kayak misalnya mau perawatan luka di rumah sakit. Kalau Margono sudah dipeki kasa itu jumlahnya berapa, ya kita sesuaikan itu. Terus sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung gugat profesi. Tanggung jawab artinya kita melakukan kewajiban kita. Nah, itu namanya tanggung jawab. Kalau tanggung gugat, ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, ketika kita salah, kita siap digugat. Nah, itu namanya tanggung gugat. Selanjutnya, prinsip implementasi yang selanjutnya adalah mengerti dengan jelas pesanan yang ada dalam rencana keperawatan. Kemarin kan kita sudah belajar di intervensi keperawatan ya. Perawat kan menulis rencana aktivitas. Nah, kita mudeng dulu apa yang sudah kita tulis ya. Kalau di dalam asuhan di ruangan, yang merumuskan intervensi adalah katimnya, yang melaksanakan implementasi adalah anggota timnya. Nah ini anggota tim ketika nggak mudeng berarti nanya ke katimnya ya. Terus harus dapat menciptakan adaptasi dengan pasien sebagai individu dalam upaya meningkatkan peran serta untuk merawat diri sendiri. Jadi misal nih, saya ngajari pasien ke keluarganya dan ke pasien sendiri bagaimana menseka di atas tempat tidur. Lah, ini saya libatkan pasien dan keluarganya. Men ngesuk bukan saya lagi yang melakukan, bukan karena men saya ongklang-ongklang enggak, tapi untuk melatih pasien dan keluarganya untuk mandiri gitu ya. Jadi dilatih bagaimana memandikan pasien di atas tempat tidur. Terus menekankan pada aspek pencegahan dan upaya peningkatan status kesehatan karena memang mengobati kan lebih mahal ya. Jadi sebisa mungkin kita jangan sakit. Makanya implementasi kita lebih ke diupayakan, ditekankan adalah bagaimana mencegah penyakit, bagaimana meningkatkan kesehatan. Terus diimplementasi juga harus menjaga rasa aman, harga diri, dan melindungi pasien ya. Jadi jangan sampai saya nyuntik, saya nginfus malah menyebabkan pasien jadi flebitis atau infeksi, menyebabkan pasien jadi nggak aman, itu nggak boleh ya. Terus memberikan pendidikan, dukungan, dan bantuan jelas ya. Bersifat holistik. Yang namanya holistik itu menyeluruh ya. Jadi ketika saya nginfus, saya nggak hanya mikirin aboket saya bisa masuk apa enggak, bisa nusuk pasien apa enggak, darahnya keluar apa enggak. Enggak, tapi saya juga melihat respon pasien. Dia nyeri apa enggak. Saya melihat lingkungan yang lainnya di kamar pasien. Oh, ternyata saya mau nginfus tapi urin bagnya penuh. Lah, saya ngurusi urin bag dulu ya. Jadi itu. Jadi harus bersifat holistik. Kenapa Bu urin bagnya di situ? Ya nanti pasiennya sudah terpasang, kalau sudah bersih kan enak, lebih enak kita ngapa-ngapain ya. Terus di saat implementasi juga kita perlu kerjasama dengan profesi lain. Emang contohnya apa Bu? Kaitannya dengan ROM. Kayak ROM itu bisa kita kolaborasi dengan fisioterapis, maaf, bukan fisioterapi dada, maaf, dengan fisioterapis yang ada di rumah sakit. Ketika kita akan konseling tentang gizi, kita bisa kolaborasi dengan ahli gizi di rumah sakit ya. Terus prinsip implementasi betul ya. Yang terakhir adalah lakukan dokumentasi, ditulis ya, jangan lupa untuk ditulis apa yang sudah kita lakukan. Terus faktor yang mempengaruhi implementasi yang pertama adalah kemampuan intelektual, teknikal, dan interpersonal. Intelektual kita pinter apa enggak, teknikal kita terampil atau enggak, dan interpersonal kita pinter komunikasi atau tidak. Jelas ini saling berkaitan dan ngaruh terhadap implementasi kita ke pasien. Ya, karena implementasi itu tindakan kita ke pasien ya. Terus kemampuan menilai data baru yang tadi Putri bilang, ketika saya akan mengkaji tentang keluarga pasien, tapi pasiennya lagi nyeri. Nah, kita sudah strilik dulu, pasien kok nyeri ya, nadinya cepat, terus berkeringat. Nah, ini nadi cepat berkeringat kan ciri-ciri nyeri. Nah, saya bisa menilai itu apa enggak? Ketika bisa menilai, berarti saya enggak akan lanjut implementasi yang tadi, mengkaji tentang keluarga pasien. Terus kreativitas dan inovasi dalam memodifikasi rencana tindakan. Contoh nih, ketika melakukan perawatan luka ke pasien DM terus seluruh kaki. Nah, itu kan harus diganjel ya. Sementara saya merawatnya sendirian. Nah, diganjel misalnya harusnya diganjel alat misalnya, tapi alat nggak ada. Oh, berarti saya modifikasi pakai bantal yang
ditutup dengan plastik biar bantalnya nanti nggak kotor gitu ya. Jadi harus ketika implementasi harus kreatif sama ada inovasi, ada pembaruan. Tapi tetap prinsipnya harus sesuai menjaga keselamatan pasien ya. Jangan inovasi kreatif tapi malah pasiennya jadi apes, pasiennya jadi apa sih bolak-balik ditusuk ya jangan juga. Terus penyesuaian selama interaksi dengan pasien, kemampuan mengambil keputusan dan memodifikasi pelaksanaan tadi ya sudah dijelaskan, kemampuan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan serta efektivitas tindakan. Jadi gimana caranya ketika kita melakukan tindakan pasiennya aman dan nyaman serta apa? Efektif bisa mencapai tujuan. Oke, tahap dalam pelaksanaan tindakan perawatan ada 3. Pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap terminasi ya atau tahap sesudah pelaksanaan. Yang pertama adalah di tahap persiapan. Otomatis saya membaca dulu semua rencana tindakan tuh mau ngapain sih hari ini gitu ya. Terus selanjutnya adalah saya menganalisis pengetahuan dan keterampilan. Waduh, hari ini aku mau nebulizer. Padahal aku belum pernah. Nah ini, aku nggak tahu teorinya nebulizer. Nah ini, saya harus menganalisis. Saya sudah pernah belum, saya tahu tidak. Kalau enggak ya berarti dilaporkan ke Katimnya gitu. Biar nanti Katim akan mendelegasikan ke siapa. Terus mengantisipasi komplikasi yang mungkin timbul ya ketika misalnya saya akan pasang infus, misal kita udah lihat dulu nih pasien kok venanya kayaknya nggak kelihatan. Berarti saya sudah bawa 2 apoget, terus takutnya nanti perdarahannya banyak, saya sudah bawa kasa cadangan misalnya seperti itu. Mempersiapkan peralatan jelas ya, alat-alatnya disiapkan, mengidentifikasi aspek-aspek hukum dan etik, kita sudah tahu bahwa ketika melakukan tindakan kita harus memberikan penjelasan ke pasien dan pasien setuju atau tidak. Kita melakukan informed consent, persetujuan setelah penjelasan. Terus memperhatikan hak-hak pasien. Hak apa? Hak atas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, hak atas informasi, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas second opinion ya. Jadi kayak misalnya Putri nih, misalnya zaman dulu keguguran mau dikuret, terus perawatnya akan menjelaskan kuret kalau di sini di Margono hari Rabu, padahal Putri masuk hari Senin. Aduh, Rabu kok lama banget ya. Apa, terus disampaikan itu, terus boleh loh dikasihkan hak second opinion, boleh tanya ke yang lainnya, mau mau iya diangkati atau tidak, gitu ya. Terus di tahap pelaksanaan, fokusnya pada pasien jelas, berorientasi pada tujuan dan kriteria hasil, kan memang kita melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dan kriteria hasil. Terus di tahap pelaksanaan kita jelas ya memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien dan harus kompeten, harus terampil ya. Ketika merasa belum terampil ada tahap-tahapnya ya. Kita lihat dulu. Maaf, sebelum lihat tuh kita harus tahu dulu secara teori. Saya itu baru lihat, selanjutnya adalah kita melakukan didampingi oleh senior. Ketika sudah melakukan didampingi kok sudah bisa, baru besoknya kita melakukan sendiri. Jadi ada tahapnya ya, nggak yang ujuk-ujuk langsung melakukan. Terus tahap sesudah pelaksanaan, di sini kita melihat keberhasilan tindakan, terus mendokumentasikan tentang apa, kita melakukan apa, jam berapa, respon pasien bagaimana, dan yang terakhir jelas ya harus ada tanda tangan. Nah, ini penjelasan per satu-satu dari yang tadi diantisipasi tindakan yang untuk promosi dan untuk pendidikan kesehatan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus konsisten ya sesuai dengan rencana tindakan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah ya ora karpe dewek, ditujukan kepada individu tapi disesuaikan dengan kondisi pasien. Terus digunakan untuk menciptakan lingkungan yang terapeutik dan aman. Lingkungan yang terapeutik itu lingkungan yang menyembuhkan ya. Terus memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan ke pasien, penggunaan sarana dan prasarana yang memadai.
Untuk kaitannya dengan menganalisis pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, perawat itu harus mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan tipe keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tindakan tersebut. Terus selanjutnya ditentukan siapa yang tepat, yang sudah sesuai dengan tingkat pengetahuan maupun keterampilannya sudah kompeten, gitu ya. Terus mengetahui komplikasi yang mungkin timbul, penjelasannya adalah jadi semua tindakan mungkin berisiko tinggi terhadap pasien ya. Jadi perawat harus tahu kemungkinan timbulnya komplikasi terhadap tindakan yang tadi sudah dilakukan. Nah, ketika kita sudah tahu komplikasi yang nanti mungkin muncul, otomatis perawat bisa melakukan pencegahan dan mengurangi resiko yang timbul. Terus kaitannya dengan di tahap persiapan adalah mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Di sini ada waktu, tenaga, dan alat. Jadi waktu juga kita mau direng-reng kira-kira untuk perawatan luka butuh waktu berapa menit, untuk melatih batuk efektif berapa menit gitu ya. Untuk tenaga juga kita perhatikan skillnya memadai atau enggak. Yang kedua, ketika misalnya kita mau perawatan luka, lukanya seluruh tubuh. Nggak bisa nih kalau saya sendirian, nanti saya pingsan ya, nggak sanggup. Nah, ini harus ditentukan, saya nanti dengan siapa gitu ya. Terus alat-alatnya juga tadi ya, antara luka ringan sama luka yang seluruh tubuh, otomatis alat dan bahannya lebih banyak yang seluruh tubuh. Terus mempersiapkan lingkungan yang kondusif ya. Jadi ketika saya melakukan tindakan, berhasil atau enggaknya tergantung pada kondisi pasien juga ya. Nek pasiennya udah wedi disit, nggak percaya ke kita ya akhirnya kita bisa aja gagal. Terus lingkungan yang nyaman itu mencakup lingkungan fisik dan psikis ya, tadi aman dan nyaman. Oke, jenis implementasi ada 3, ini juga kemarin sudah dibahas di intervensi ya. Ada independen, dependent, dan interdependent. Independen ini yang mandiri ya, suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat tanpa petunjuk dan perintah dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Jadi ini dilaksanakan mandiri ya. Tipe dari aktivitas yang dilaksanakan perawat secara independen berdasarkan diagnosa keperawatan. Tindakan tersebut merupakan suatu respon di mana perawat mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan keperawatan secara pasti berdasarkan pendidikan dan pengalamannya. Ini independen. Selanjutnya dependen berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindak medis. Tindakan tersebut menandakan suatu cara di mana tindakan medis dilaksanakan. Contohnya, dokter menuliskan perawatan kolostomi. Tindakan keperawatannya adalah mendefinisikan perawatan kolostomi berdasarkan kebutuhan individu dari pasien. Jadi, ketika melakukan perawatan kolostomi, ya tergantung pasiennya. Ya, misalnya mau jam berapa dilakukan, oh emang sudah ada fesesnya yang keluar, itu berarti harus sudah dilakukan pembersihan ya untuk penggantian kantong kolostomi. Terus interdependen ini tindakan kolaborasi menjelaskan suatu kegiatan yang memerlukan suatu kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lainnya, misalnya ahli gizi, fisioterapi, tenaga sosial maupun dokter ataupun apoteker. Oke, ini penjelasan yang sama tadi, tindakan dependen yang tergantung ya, contohnya tadi yang perawatan kolostomi ya. Merujuk pada tenaga kesehatan lain jika ada indikasi, mengevaluasi respon pasien dan partisipasi dengan pasien itu sendiri ya dan tenaga kesehatan lainnya. Terus kalau lingkup tindakan independen, kalau ini kan dependen, ini independen. Kalau independen ini contoh tindakannya adalah mengkaji pasien dan keluarganya dan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini adalah tindakan independen, tindakan mandi perawat. Merumuskan diagnosa jelas, mengidentifikasi tindakan keperawatan, melaksanakan rencana pengukuran untuk memotivasi, mendukung, dan mengajarkan kepada pasien atau keluarganya. Nah, untuk tindakan independen, tindakan mandiri tadi ada 3, ya, maaf ada 4. Ada tindakan diagnostik, tindakan terapeutik, tindakan edukatif, dan tindakan merujuk ya. Yang pertama adalah tindakan diagnostik. Tindakan diagnostik ini tindakan yang ditujukan untuk pengkajian ya, untuk merumuskan diagnosa keperawatan. Tindakannya apa? Wawancara dengan pemeriksaan fisik ya, untuk mendapatkan DO. Masih ingat DO ya? Apa? Drop out? Bukan ya. Data objektif.
subjektif, data yang diperoleh melalui pengukuran dan observasi. Terus pemeriksaan, jadi tindakan lab itu contohnya Putri ulangi ada wawancara, pemeriksaan fisik, dan observasi. Kalau tindakan terapeutik di sini untuk mengurangi, untuk mencegah, untuk mengatasi masalah pasien. Contohnya adalah misalnya pasien stroke yang dia tidak sadar dengan kelumpuhan. Tindakan terapeutiknya ya berarti kita atur posisi pasien setiap 2 jam sekali, terus lakukan ROM. Nah, ini adalah termasuk tindakan terapeutik. Tindakan edukatif berarti tindakan yang mengajarkan ya atau melakukan pendidikan kesehatan. Untuk apa? Untuk promosi kesehatan ya. Contohnya misalnya perawat mengajarkan tentang cara injeksi insulin, diajarkan tentang 3J pada pasien DM. J apa aja Bu? 3J jadwal, jenis dan jumlah ya. Terus tindakan merujuk. Ini menekankan pada kemampuan perawat dalam mengambil suatu keputusan klinik tentang keadaan pasien dan kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi contohnya klien dengan cedera kepala ditemukan tanda-tanda peningkatan TIK, tekanan intrakranial, maka perawat harus merujuk kepada dokter ahli saraf ya untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan mencegah komplikasi ya. Ini merujuk. Oke, ini contoh dokumentasi implementasi tanggal 13 April harus detail ya di setiap tindakan jamnya ada ya. Jadi setiap tindakan ada jamnya dan ada responnya. Ketika saya mendengarkan suara nafas pasien, respon pasien, oh iya, hasilnya kan apa? Ada suara nafas ronki. Terus jam 9.45 saya mengajarkan batuk efektif. Hasilnya apa? Oh, dahak banyak yang keluar dan pasien kooperatif. Jadi diimplementasi setiap tindakan ada jamnya dan ada responnya. Ini harusnya ada paraf juga ya. Terus nanti dievaluasi ini di akhir shift jam 13.30 kan di akhir shift pagi ya. Data subjektif objektifnya, analisisnya sama planningnya apa? Ya. Ini berdasarkan ya jam 1 saya mengkaji kondisi pasien, ini hasilnya. Terus planningnya apa? Planning ini bisa dilakukan oleh perawat shift selanjutnya. Oke, mungkin itu dari Putri, teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.